Dunia kembali diguncang oleh rentetan serangan militer yang mengoyak jalur Gaza. Serangan terbaru ini bahkan tercatat sebagai salah satu yang paling dahsyat sepanjang sejarah konflik di Timur Tengah. Pada dini hari, kelompok pejuang Palestina, Hamas, melancarkan bombardir roket tanpa henti ke wilayah Israel. Sirin peringatan meraung di Tel Aviv, Ashkelon, hingga Be'er-Sheva. Dalam hitungan menit, langit Israel dipenuhi cahaya dari sistem pertahanan Iron Dome yang berusaha mencegat ribuan roket yang datang dari Gaza. Namun tak semua berhasil dicegat. Beberapa roket menghantam permukiman penduduk, bandara militer, hingga fasilitas strategis. Puluhan warga sipil dikabarkan tewas, ratusan lainnya terluka, dan ribuan orang dievakuasi ke bunker perlindungan. Serangan ini disebut-sebut sebagai balasan atas agresi Israel ke sebuah kamp pengungsian di Rafah beberapa hari lalu, yang menewaskan puluhan warga sipil Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan. Aksi Israel itu memicu gelombang kemarahan internasional, dan bagi Hamas menjadi alasan kuat untuk membalas. Tak tinggal diam, militer Israel, IDF, segera melancarkan serangan balasan berskala besar. Jet tempur F-35 dan drone serang Hermes 900 melesat di atas Gaza, meluluh lantakkan markas-markas Hamas, fasilitas peluncur roket, hingga area permukiman yang diduga menjadi tempat persembunyian pejuang Palestina. Ledakan demi ledakan terdengar hingga ke perbatasan Mesir. Asap hitam membubung tinggi ke langit. Rumah sakit di Gaza kewalahan menangani korban luka yang terus berdatangan. Palang Merah Internasional dan organisasi kemanusiaan lainnya menyerukan gencatan senjata segera, namun situasi kian memburuk. Di tengah kekacauan itu, kabar mengejutkan datang dari sektor pasukan perdamaian internasional yang selama ini bertugas di kawasan perbatasan Gaza Israel. Pasukan TNI perdamaian yang tergabung dalam misi UNPROFOR, United Nations Protection Force, dilaporkan mulai mengambil langkah tegas. Awalnya, mereka hanya bertugas memediasi konflik dan mengamankan jalur evakuasi warga sipil. Namun setelah serangan Israel secara membabi buta, mulai mengenai konvoi bantuan kemanusiaan dan pos pengungsian yang dijaga pasukan perdamaian, termasuk satu pos milik TNI Perdamaian, keputusan besar pun diambil. Panglima kontingen TNI Perdamaian, Mayor Jenderal Purnomo Aditya, langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap tempur. Kami tidak bisa lagi hanya berdiri di garis netral saat warga sipil dan pasukan kami sendiri diserang. Ini bukan sekadar misi perdamaian lagi. Ini soal kemanusiaan, tegas Purnomo dalam konferensi pers darurat di Rafah. Malam itu, ratusan prajurit TNI Perdamaian bersenjata lengkap mulai bergerak. Dengan kendaraan lapis baja Anoa, Panzer VAB, dan helikopter tempur Bell 412, pasukan elite TNA yang terdiri dari Kopassus, Marinir, dan Raider, mulai memasuki zona pertempuran di Gaza. Dalam beberapa jam, bentrokan senjata terjadi di berbagai titik. TNI Perdamaian terlibat baku tembak dengan tentara Israel yang mencoba menerobos kawasan aman yang dijaga pasukan PBB. Sementara itu, pasukan TNI lainnya membantu Hamas dan warga sipil mengevakuasi korban di bawah hujan peluru. Kopassus yang dikenal sebagai pasukan elit Indonesia bahkan berhasil merebut sebuah pos militer Israel di Khan Yunis, membebaskan sejumlah sandera, dan menyita peralatan komunikasi. Menurut laporan media lokal, pasukan TNI menggunakan drone intai Mel Elang Hitam untuk memantau pergerakan tentara Israel. Sementara sniper dari Marinir berhasil menembak jatuh 2 drone tempur Israel yang berusaha menyerang pos pengungsian. Hingga hari keempat, bentrokan masih terjadi di beberapa sektor Gaza. Pasukan TNI Perdamaian berhasil mempertahankan sejumlah wilayah aman, mengevakuasi lebih dari 3.000 warga sipil, serta membangun pos darurat kesehatan di Deir al-Balah dan Beit Lahia. Sementara itu, Hamas terus menggempur kota-kota di Israel, dan militer Israel membalas tanpa ampun. Korban jiwa di kedua belah pihak terus bertambah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pasukan TNI dan tentara Israel bahkan sempat terlibat pertempuran sengit di wilayah Rafah Timur, di mana TNI berhasil merebut gudang logistik Israel dan memutus jalur suplai senjata mereka. Hingga kini, belum ada tanda-tanda pertempuran akan mereda. Dunia internasional terus menyerukan gencatan senjata. Namun situasi di lapangan justru kian memanas. TNI Perdamaian tetap bertahan di Gaza dengan moral pasukan yang semakin tinggi. Kami di sini bukan untuk mencari musuh, tapi jika dipaksa, kami tidak akan mundur, ujar Letkol Infantri Bagus Prakoso, Komandan Pasukan Raider TNI Perdamaian di Gaza. Perang di Timur Tengah kini memasuki babak baru, di mana pasukan Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai penjaga perdamaian, ikut terlibat langsung di medan tempur, demi membela rakyat tak bersenjata yang terjebak di antara dua kekuatan bersenjata. Dunia menahan napas, menunggu bagaimana kisah ini akan berakhir.
Salah satu momen paling heroik terjadi saat tim Alpha Kopassus yang dipimpin oleh Letkol Infrendi Ardiansyah berhasil menyusup ke sebuah markas taktis Israel di Khan Yunis. Dalam baku tembak jarak dekat, Kopassus berhasil melumpuhkan 16 tentara Israel dan membebaskan 13 warga sipil Palestina yang disekap. Peralatan komunikasi Israel yang berhasil direbut digunakan TNI untuk memonitor pergerakan IDF dan memotong jalur logistik mereka di Gaza Selatan. Hingga hari keempat pertempuran, situasi semakin tak terkendali. Bentrokan senjata terjadi di sepanjang perbatasan Gaza Mesir. Beberapa laporan menyebutkan bahwa satuan TNI bersama milisi Hamas berhasil menghancurkan konvoi tank Merkava Israel di sektor utara Rafah. Drone elang hitam milik TNI mengudara, memantau pergerakan pasukan Israel, sementara sniper Kopassus menembak mati sejumlah perwira Israel yang mencoba menembus jalur evakuasi. Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Militer Israel menolak menarik pasukannya dari Gaza, sementara TNI Perdamaian menyatakan tetap bertahan hingga situasi aman. Perang ini memasuki babak baru, di mana pasukan Indonesia tak lagi sekadar menjadi penjaga perdamaian, tapi berubah menjadi petarung di medan perang. Dunia menunggu, entah bagaimana kisah panjang dan berdarah ini akan berakhir. Data terakhir menyebutkan lebih dari 5.300 warga Palestina tewas, termasuk 1.450 anak-anak. Rumah sakit kehabisan obat, listrik padam total, dan ribuan pengungsi mengungsi ke perbatasan Mesir. Hingga hari keempat, pertempuran makin meluas. Bentrokan terjadi di perbatasan Gaza Mesir. Pasukan TNI dan milisi Hamas menghancurkan konvoi tank Merkava Israel. Drone elang hitam milik TNI menembak jatuh 2 drone tempur Israel. Sementara sniper Kopassus menewaskan sejumlah perwira Israel. Situasi ini membuat Israel murka. Perdana Menteri Yoav Harel dalam pidatonya mengancam akan menghancurkan siapapun yang menghalangi operasi mereka di Gaza.